Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Di sini saya, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan tentang sistem perhitungan biaya untuk produksi gabungan. Dengan nama anggota ada Gita Safitri, NPM akhir 099, Eci Ramadhani dengan NPM akhir 102, ada Gita Kholifatul, NPM akhir 115, ada Dinar Atria, itu NPM akhir 124, dan ada Mazia Nilta dengan NPM akhir 281, ada Maurin Alivia dengan NPM akhir 314, dan saya Nana Mikai dengan NPM akhir 394. Di slide yang pertama itu ada pengertian produk gabungan atau joint product. Produk gabungan adalah beberapa produk yang dihasilkan secara bersamaan dalam satu proses produksi, di mana setiap produknya itu memiliki nilai jual masing-masing. Yang pertama ada jenis produk. Produk utama atau main product itu nilai jualnya tinggi, yang menjadikan tujuan utama produksi. Dan produk sampingan atau by product itu nilai jualnya itu rendah, tidak bisa dihindari dalam proses. Nah, karakteristik produk gabungan ini, yang pertama itu produk utama adalah tujuan utama dan produk sampingan tidak dapat dihindari. Nah, yang kedua, harga jual produk utama itu lebih tinggi daripada produk sampingan. Yang ketiga, semua produk dihasilkan secara bersamaan dalam satu proses produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya gabungan dan titik pemisah. Nah, jadi biaya gabungan itu adalah biaya produksi bersama hingga titik dipisah saat produk mulai bisa dibedakan. Karena tidak bisa ditelusuri ke tiap produk, biaya itu hanya dialokasikan untuk menentukan nilai persediaan, penilaian kinerja, dan kontribusi pendapatan. Di sini ada gambar yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada biaya gabungan yang ada BB, BTK, dan BOP, yang mana itu ada garis panah pada produk B dan produk X. Sedangkan dari kedua produk tersebut ada panah lagi ke produk A dan ke produk X. Dan di antara ketiga produk tersebut, antara produk A, B, dan C itu termasuk produk utama, sedangkan produk X itu termasuk produk sampingan, dan produk C itu termasuk titik pemisahnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Atria Losiana dengan NPM akhir 124. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk produk sampingan. Di definisi produk sampingan ini adalah satu atau beberapa jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi secara bersamaan, namun memiliki nilai jual yang relatif kecil jika dibandingkan dengan produk utamanya. Terdapat beberapa kondisi penjualan produk sampingan. Di antara lain, yang pertama ada siap jual langsung setelah dipisahkan dari produk utamanya. Yang kedua, memerlukan proses lebih lanjut setelah pemisahan sebelum bisa dijual. Yang ketiga, bisa langsung dijual, namun dipilih untuk diproses lebih lanjut agar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, terdapat karakteristik biaya selama proses produksi yang terdapat biaya gabungan yang tidak dapat ditelusuri secara spesifik ke masing-masing produk, baik utama maupun simpangan. Karena nilai produk sampingan kecil seringkali sulit untuk membebankan biaya gabungan ke produk. Terdapat beberapa metode perlakuan akuntansi. Yang pertama, ada metode tanpa alokasi biaya, dan yang kedua ada metode dengan alokasi biaya. Jadi, metode tanpa alokasi biaya sendiri yaitu produk sampingan yang tidak mendapatkan alokasi dari biaya gabungan. Sedangkan metode dengan alokasi biaya adalah produk sampingan
di mana mendapatkan sebagian alokasi biaya dari biaya gabungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini ada metode tanpa alokasi biaya. Nah, dalam metode ini, permasalahan yang timbul adalah bagaimana perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan dan apakah masih memerlukan proses lebih lanjut. Ada dua kategori penjualan. Yang pertama, metode penjualan kotor. Di sini produk sampingan langsung dijual setelah titik pemisah tanpa proses lebih lanjut. Yang kedua, metode penjualan bersih. Produk sampingan ini masih diproses lebih lanjut, sehingga hasil penjualan dikurangi dengan beban administrasi dan pemasaran dan biaya pemrosesan yang diperlukan. Selanjutnya ada 4 perlakuan atas hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode alokasi biaya. Yang pertama, penambah pendapatan non-operasional. Ini digunakan apabila nilai penjualan produk sampingan relatif kecil dan tidak memerlukan adanya pencatatan atas persediaan produk sampingan. Yang kedua, penambah pendapatan penjualan. Penjualan produk sampingan dapat diperlakukan sebagai penambah pendapatan penjualan produk utama, sehingga meningkatkan laba kotornya. Yang ketiga, pengurang beban pokok penjualan. Hasil penjualan produk sampingan akan meningkatkan nilai laba kotor karena berkurangnya nilai beban pokok penjualan. Yang terakhir, pengurang biaya produksi. Hasil penjualan produk sampingan dapat diakui sebagai pengurang biaya produksi dan dari produk yang utama. Nah, berkurangnya biaya produksi ini dapat memberikan dampak pada lebih rendahnya biaya yang dibebankan untuk memperoleh laba bersih. Selanjutnya, metode penjualan pendapatan kotor. Nah, metode ini mempunyai keunggulan, yaitu sederhana dan mudah untuk digunakan, serta memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menyelenggarakan akuntansi atas persediaan produk sampingan, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan, terutama jika nilainya sangat besar. Solusi untuk akuntansi persediaan produk sampingan. Yang pertama, dicatat pada periode penjualan jika nilainya relatif besar, dicatat sebesar taksiran harga pasar atau jual. Yang ketiga, selisih antara harga taksiran dan harga realisasi diakui sebagai penambah atau pengurang hasil penjualan. Dan yang terakhir, saldo persediaan akhir itu sama dengan harga taksiran dikali dengan unit dalam persediaan akhir. Lalu selanjutnya ada metode penjualan pendapatan bersih. Nah, metode ini digunakan apabila produk sampingan masih memerlukan proses lebih lanjut setelah titik pemisah. Adapun rumusnya yaitu hasil penjualan dikurangi beban administrasi dan pemasaran, lalu dikurangi biaya pemrosesan tambahan, dan hasilnya yaitu penjualan pendapatan bersih. Perlakuan hasil penjualan bersih sama dengan metode kotor. Yang pertama, penambah pendapatan non-operasional. Yang kedua, penambah pendapatan penjualan. Yang ketiga, pengurang beban pokok penjualan. Dan yang keempat, pengurang biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode alokasi biaya produk sampingan. Produk sampingan mendapat alokasi dari biaya gabungan sebelum titik pisah, ditambah biaya proses lanjutan jika ada. Untuk metode utamanya sendiri, ada replacement cost atau biaya pengganti. Ini digunakan jika produk sampingan dipakai sendiri dan nilai sama dengan harga beli atau biaya pengganti di pasar. Di sini juga mengurangi biaya produk utama dan biaya per unit utama lebih kecil. Untuk metode utama selanjutnya yaitu reversal cost atau harga pasar atau pembatalan biaya. Berdasarkan estimasi harga jual produk sampingan dikurangi dengan laba kotor, biaya setelah titik pisah, biaya admin dan pemasaran, disebut juga metode working backward. Selanjutnya ada ilustrasi dan produk utama. Di sini ada contoh reversal cost dengan estimasi harga jual sebesar 300.000 dikurangi dengan laba kotor, biaya produksi lanjutan, biaya admin dan pemasaran. Untuk alokasi biaya ke produk sampingan menjadi total 120 dan total biaya produk sampingan termasuk proses selanjutnya sebesar 200.000. Untuk dampaknya sendiri, biaya produk utama berkurang dan biaya per unit jadi lebih rendah.
Selanjutnya ada metode alokasi untuk produk utama. Di sini ada 4 metode, yaitu harga pasar atau harga jual hipotesis, biaya rata-rata per unit, biaya rata-rata tertimbang, dan unit kuantitatif. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang metode harga pasar dan harga jual hipotesis. Nah, metode ini itu berasumsi bahwa produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi akan menyerap biaya produksi yang lebih besar. Nah, konsep dasarnya adalah biaya bersama dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan perbandingan nilai jual masing-masing produk terhadap total nilai jual sebuah produk. Nah, kapan hal ini digunakan? Nah, hal ini tuh cocok untuk digunakan jika produk-produk ini itu bersama memiliki harga jual yang stabil dan dapat ditentukan langsung pada saat titik pisah atau split off point. Selanjutnya, untuk rumusnya adalah yaitu alokasi biaya sama dengan nilai jual produk A dibagi dengan total nilai jual dikalikan dengan total biaya bersama. Kemudian untuk harga jual hipotesis itu jika produk tidak bisa langsung dijual pada titik pisah dan butuh proses tambahan, dan jika produk tidak langsung dijual pada titik pisah dan butuh proses tambahan, nah prinsipnya itu yaitu mengurangi harga jual dengan biaya pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya untuk nilai jual hipotesis itu harga jual setelah proses lanjut dikurangi dengan biaya proses lanjut. Ya, baik, selanjutnya ada metode biaya rata-rata per unit. Nah, metode ini itu jauh lebih sederhana karena tidak melihat nilai uang atau pasar dari produk. Nah, melainkan fokus pada kualitas dari fisik sebuah produk. Nah, kemudian untuk konsep dasarnya yaitu seluruh unit produk yang dihasilkan dianggap memiliki beban biaya yang sama per unitnya. Kemudian tanpa memandang jenis atau kualitas produk. Selanjutnya untuk karakteristik yaitu digunakan jika produk-produk yang dihasilkan memiliki sifat yang homogen ataupun serupa dan diukur dalam satuan yang sama yaitu kilogram, liter ataupun meter. Untuk cara penghitungannya yaitu yang pertama kita harus mencari biaya rata-rata per unitnya. Yang kedua, alokasikan per produk dan jumlah unit produk tersebut dikalikan dengan biaya rata-rata per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada mode rata-rata tertimbang yang digunakan untuk membagi biaya gabungan ke beberapa produk agar lebih adil. Pada contoh ini ada emas, perak, dan tembaga dengan jumlah berbeda. Jadi digunakan angka penimbang 6, 2, dan 2. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang untuk mendapatkan hasil tertimbang, lalu dihitung persentasenya. Persentase tersebut digunakan untuk membagi total biaya 50 juta sehingga diperoleh biaya untuk emas 18.750.000, perak 12.500.000, dan tembaga 18.750.000. Cara ini lebih adil karena tidak hanya melihat jumlah tetapi juga perbedaan tiap produk. Yang terakhir ada metode unit kuantitatif yang digunakan untuk membagi biaya gabungan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya, semua produk seperti gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar disamakan dulu ke satuan barel. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa setiap jumlah barel dibandingkan dengan total barel untuk mendapatkan presentasi masing-masing produk. Persentase tersebut kemudian digunakan untuk membagi total biaya 25 juta sehingga diperoleh alokasi biaya untuk tiap produk. Cara ini itu sederhana karena hanya berdasarkan jumlah unit sehingga semakin besar jumlah produksinya dan juga semakin besar jumlah biaya yang dialokasikan.